Sisi positif kekalahan timnas Indonesia U23 atas Arab Saudi. Kakang Rudianto, satu-satunya amunisi baru, jadwal padat Wilber Jardim usai bela timnas Indonesia U20. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Arab Saudi dalam pertandingan uji coba internasional di The Seven Stadium Dubai, Uni Emirat Arab. Meski tak puas dari segi hasil, pelatih Garuda Muda Sintayong melihat hal positif dari jalannya pertandingan tersebut. Adapun kick-off pertandingan yang seharusnya pukul 01.00 waktu Indonesia Barat dimajukan 15 menit lebih awal atau sekira pukul 21.45 waktu Dubai. Pertandingan uji coba itu sendiri berlangsung secara tertutup. Sintayong menjajal kemampuan hampir semua pemain pada laga ini. Sempat bermain imbang 1-1 di babak pertama, Rizky Ridho dan kawan-kawan harus kebobolan 2 gol tambahan pada babak kedua. Sintayong mengaku tidak puas dengan hasil laga ini. Namun dari kekalahan 1-3 itu, juru taktik asal Korea Selatan itu mengetahui kekurangan skuadnya sebelum berlaga di Piala Asia U23. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong mengakui lemahnya lini belakang setelah dibobol 3 kali oleh Arab Saudi. Juru taktik asal Korea Selatan harus memutar otak mengatasi masalah tersebut sebelum gelaran Piala Asia U23 2024 dimulai. Lini belakang timnas Indonesia U23 nampak keropos lantaran sejumlah pemain absen seperti Justin Hapner, Elkan Bagot, dan Alfeandra Dewangga. Sosok yang akrab disapa STY itu pun mengandalkan sejumlah nama seperti Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Pelatih 53 tahun ini pun mengakui lini belakang timnya masih bermasalah. Masih ada waktu bagi Sintayong untuk mencari formula yang cocok sebelum Piala Asia U23 bergulir. Sang pelatih pun mengakui laga melawan Arab Saudi memang bertujuan untuk mencari kelemahan timnya. Ada satu pertandingan uji coba tanding lagi yang dapat dimanfaatkan oleh timnas Indonesia U23, yaitu kala melawan UEA pada 8 April mendatang. Sintayong bahkan menurunkan pemain inti saat timnas Indonesia U23 menghadapi Uni Emirat Arab U23 pada laga uji coba terakhir jelang Piala Asia U23 bergulir. Sintayong berkaca dari tidak puasnya hasil yang didapat kontra Arab Saudi. Namun ia menilai bahwa performa anak asuhnya tidak terlalu buruk. Apalagi uji coba melawan Arab Saudi ini memang dimaksudkan untuk melihat kondisi para pemain skuad Garuda Muda. Sintayong sendiri menegaskan langsung mengalihkan fokus di uji coba kontra Uni Emirat Arab. Pelatih 53 tahun itu menjelaskan bahwa di laga tersebut baru dirinya yang akan memainkan pemain inti sekaligus juga mematangkan taktik untuk melawan Qatar, yang mana menjadi lawan pertama di Piala Asia kali ini. Selama pemusatan latihan atau TC di Dubai, skuad Garuda Muda memang hanya akan menjalani 2 laga uji coba, yakni melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Setelah itu TC akan berakhir pada 10 April mendatang dan skuad Garuda sekaligus langsung bertolak ke Doha, Qatar. Persiapan lebih awal telah dilakukan timnas Indonesia U23 dengan melakoni sejumlah agenda TC di Dubai. Sebanyak 28 pemain dipanggil oleh Sintayong. Namun tidak semua pemain bisa hadir lantaran tidak dilepas oleh timnya seperti Justin Hapner. Menurut informasi PSSI, Justin Hapner dibutuhkan oleh Cerezo Osaka untuk mengarungi Liga Jepang. Pemain PSIS Semarang Alfeandra Dewangga juga tak bisa datang lantaran sedang dalam pemulihan pasca operasi. Bahkan Dayton Noel resmi tidak dilepas oleh klub. Oleh sebab itulah, Sintayong memanggil Kakang Rudianto untuk menambah kedalaman tim. Selain itu, tidak ada pemain lagi yang akan menyusul ke Dubai. STY pun akan mengandalkan pemain-pemain yang ada untuk Piala Asia U23 2024. Dua pemain abroad Marcelino Ferdinand dan Justin Hapner kabarnya mendapatkan izin dari klubnya untuk bergabung ke timnas Indonesia U23 yang akan pentas di Piala Asia U23. Sebelumnya Justin Hapner disebutkan tidak dilepas oleh Cerezo Osaka ke Garuda Muda, sedangkan Marcelino belum ada kabar dari KMS KDNZ. Namun kini Sintayong bisa bernafas lega. Pasalnya Marcelino dan Hapner dikabarkan mendapatkan izin dari klub. Kabar ini beredar di media sosial, salah satunya diungkapkan oleh akun Instagram @football.indonesia. Marcelino Ferdinand lebih dulu akan bergabung dengan Garuda Muda pada 8 April mendatang. Itu artinya ia bisa mengikuti persiapan sekitar seminggu. Di sisi lain, Justin Hapner akan gabung terlambat. Hal itu karena Cerezo Osaka akan melepas pemainnya pada 17 April atau sehari sebelum timnas Indonesia U23 melawan Australia.
Dua pemain abroad Tom Haye dan Dae Tae Joon bisa semakin akrab karena sama-sama membela timnas Indonesia. Sebelum tampil untuk skuad Garuda lawan Vietnam beberapa waktu yang lalu, keduanya bermain bersama di Eredivisie Belanda melawan Feyenoord. Usai pertandingan itu, ternyata Haye dan Nathan mengejar pesawat ke Indonesia. Berkata hal ini, mereka pun menjadi akrab. Tom Haye menjelaskan dirinya senang karena memiliki rekan menuju ke Indonesia. Gelandang berusia 29 tahun itu menceritakan mereka juga naik taksi bareng ke bandara. Koreksi mereka pun ditujukan ketika timnas Indonesia melawan Vietnam di pertemuan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 26 Maret lalu. Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan ada dua pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi pada Juni nanti. Meski tidak mengungkap siapa dua pemain yang dimaksud, satu nama diantaranya sudah terindikasi jelas. Sosok yang dimaksud adalah fullback kiri NEC Nijmegen Calvin Verdonk. Maka pemain keturunan Aceh itu telah melaporkan sudah mulai proses naturalisasinya. Konfirmasi juga disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sementara satu pemain lagi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membocorkan bahwa sang pemain merupakan seorang penyerang. Mantan presiden yang terpilih ini juga menegaskan penyerang yang dimaksud bukan penyerang FC Utrecht oleh Romedi. Satu kode lain dari Erick Thohir adalah pemain ini membutuhkan waktu untuk menjadi penyerang andalan timnas Indonesia. Merujuk kepada ucapan itu, satu pemain lagi yang bakal dikebut proses naturalisasinya adalah penyerang FC Dordrecht U21 Jens Reven. Penyerang berusia 18 tahun ini sebelumnya sempat ditemui Sintayong saat pelatih asal Korea Selatan itu mengunjungi negeri kincir angin awal bulan Maret kemarin. Wonderkid Garuda Welber Jardim tak mempunyai waktu santai untuk merampungkan pemusat latihan atau TC bersama timnas U20. Welber Jardim langsung bertolak ke Brasil lantaran harus langsung mengikuti latihan dengan klubnya Sao Paulo U17. Selama mengikuti TC timnas U20, Welber Jardim banyak mendapatkan pelajaran. Tercatat Welber tampil dalam dua pertandingan uji coba yang dilakukan di skuad Garuda Nusantara melawan Cina U20 di periode Maret ini. Kala itu Welber diturunkan sebagai pemain tengah, padahal posisi natural Welber di sektor bek kanan. Philippe Troussier akhirnya buka suara usai didepak dari kursi kepelatihan timnas Vietnam. Sebelumnya Troussier lengser dari jabatan tersebut usai dipermalukan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Philippe Troussier memberikan pendapatnya tentang skuad Vietnam yang beberapa waktu lalu menjadi tim yang ia tangani. Ia menilai Vietnam hanya memiliki dua pemain yang memenuhi kriteria. Ia menilai beberapa pemain Vietnam lain memiliki potensi namun minim jam terbang. Sebaliknya Troussier menilai di timnas Indonesia memiliki sederet pemain kelas atas bahkan jumlahnya mencapai 20 pemain. Publik Malaysia dengan akun TikTok @fxqnxa iri melihat timnas Indonesia harus membaik di bawah asuhan Sintayong. Maka dalam waktu dekat ini, timnas Indonesia akan ketambah sejumlah pemain keturunan berkualitas yang merumput di Eropa. Otomatis timnas Indonesia bakal semakin kuat. Dengan begitu, timnas Indonesia berpotensi naik level di Asia dan mengintip peluang menembus persaingan dunia. Di sisi lain, performa timnas Malaysia malah menurun dalam beberapa bulan terakhir ini. Setelah sempat mendapatkan hasil impresif di laga uji coba dengan 2 kali menahan Suriah dan China. Hasil yang didapatkan skuad asuhan Kim Pan-gon cenderung menurun tahun ini. Gaya permainan long ball yang diterapkan oleh Kim Pan-gon menjadi sorotan dari akun tersebut. Hal itu berbeda dengan Sintayong yang menginstruksikan para pemainnya untuk melakukan serangan lewat permainan bawah kaki ke kaki. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.